Meluncur ke TKP. Siap, 86. Bu, Assalamualaikum. Boleh saya duduk, Pak? Ya, boleh, Pak. Saya selaku Babin Kamtibmas ini sudah selama lebih kurang 3 tahun. Tugas pokok saya selaku Babin Kamtibmas ini, saya harus pendekatan diri kepada masyarakat dengan istilah sekarang door-to-door system. Kemudian kedua, di mana masyarakat saya bila ada suatu permasalahan, baik kecil dan besar, saya harus lebih mengetahuinya. Semaksimal mungkin saya harus dapat menyelesaikan permasalahan ini di desa, di tingkat desa. Di sini nanti Pak saya didampingi oleh kepala dusun untuk datang ke rumah warga dalam melaksanakan tugas di desa itu di luar pelaksanaan tugas pokok. Contohnya bila di warga saya itu ada pesta, ada duka cita. Di dalam hal pelaksanaan duka cita ini saya berkunjung dan langsung datang ke rumah duka, di mana saya punya suatu kemampuan sedikit untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazah tersebut. Dari mulai memandikan, mengapani, sampai saya ke liang lahat fardu kifayah terakhir. Bila ada hal-hal yang aneh, berlebihan jenazah ini di masa hidupnya dan sekarang ini, cukup pada diri kita. Cukup pada diri kita. Kalau kita nggak sanggup menyimpan hal yang ada kita lihat pada jenazah ini, kita jangan lebih dulu. Jadi ini salah satu syarat saya rasa Pak Bilal ya. Dapat menyimpan rahasia diri kita selaku pelaksana jenazah ini dalam keadaan jenazah. Dengan program yang ada di pemerintahan desa dan kepolisian, di siang ini saya memberikan suatu pelajaran terhadap para generasi muda maupun para muda-mudi remaja masjid pengapanan jenazah. Di situ nanti para generasi muda, khususnya muda-mudi Islam ini dapat mengetahui, dapat memiliki ilmu dasar bila mana nanti orang-orang tua mereka tidak hadir dalam pelaksanaan jenazah tersebut, maka si generasi ini dapat menggantikan orang tua itu untuk mengapani jenazah. Ucapkan terima kasih Pak, selaku Bapak tokoh masyarakat di sini Pak ya. Macam mana Pak, ini bagus? Sekali ya Pak. Enggak apa-apa. Ya Pak ya. Tadi pagi 01.30 saya terima telepon dari Kepala Dusun 2 bahwasannya telah meninggal anak bayi berumur 4 bulan karena sakit. Bagi saya ini sudah biasa buat saya. Sebelum saya pun jadi polisi, latar belakang dari saya sebagai pengurus muda-mudi Islam. Kemudian saya diawali, dididik dengan mempelajari demikian. Sehingga saya untuk menghadap jenazah ini nggak ada beban bagi saya, yang penting keikhlasan diri saya dalam menghadapi pekerjaan tersebut. Kami dari kepolisian, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Polres Deli Serdang dan Sektor Pagammerbo mengucapkan dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya mendiang Nabila. Semoga arwah mendiang akan diterima di sisi Allah, ditempatkan sebaik-baiknya. Disinilah kelebihan saya yang diberikan oleh Yang Kuasa. Setiap saya memberikan suatu pandangan, arahan, dan pidato dalam ucapan bela sungkawa, saya menganggap kejadian itu pada diri saya. Nah, disinilah makin tambahnya, makin ikhlasnya saya bekerja di desa ini. Satu pertama itu satu keikhlasan. Ikhlas kita bekerja pasti timbul niat yang baik dan hasil yang baik. Sesuatu yang kita pekerjakan itu adalah pekerjaan kita ataupun tanggung jawab kita, timbul empati sendiri kepada diri kita. Apalagi suatu pekerjaan itu kita anggap itu adalah keluarga kita dan saudara-saudara kita. Timbul tik and chip, timbal balik. Apalagi di dalam hal duka cita itu, saya ikut mengangkat liang lahat itu, ke liang lahat jenazah itu, dia menganggap itu keluarganya. Dia menganggap, sampai kapan pun dia nggak lupa dengan saya. Sekecil apapun di desa ini Pak, pasti ada telepon dengan saya, minimal SMS. Pak Amal,
di sini ada gangguan Kamtibmas dan Pak Amal. Pak Amal, tolonglah hubungi habis saya, Pak. Saya ada mau curhat sama Bapak. Ini hal-hal kecil. Hal-hal kecil saya terima ini. Inilah sumber informasi untuk mengecilkan suatu masalah sehingga tidak mengembang masalah. Sehingga saya dapat menekan hal-hal gangguan Kamtibmas yang terjadi di desa saya, binaan saya ini. Setiap kali saya melaksanakan ini, istri saya meneteskan air mata. Karena saya anggap derita, duka cita, ataupun masalah yang dialami adalah derita bagi saya dan keluarga saya. Sampai saya berkata, kalau bisa saya pensiun jadi babin terus. Jadi babin terus. Karena saya sudah merasakan ketika anak saya berumah tangga, semua masyarakat saya datang menghadiri pesta saya. Ini saya rasakan. Meluncur ke TKP. Siap. 86.